Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah. Berlimpahnya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang kita dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh dan kebaikan-kebaikan yang bermanfaat, baik untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Berbicara tentang kebaikan itu sendiri, di dalam Al-Quran melalui surat Al-Baqarah surat kedua ayat 148, Allah berfirman, fastabiqul khairat, hendaklah kalian berlomba-lomba, berkompetisi untuk mengerjakan ataupun meraih kebaikan-kebaikan. Bahkan di dalam ayat yang lain kita dianjurkan untuk bersegera, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum, bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat kebaikan itu sendiri yang pertama adalah kita senantiasa berkompetisi, berlomba-lomba dengan orang lain. Kemudian yang kedua adalah sifatnya harus disegerakan. Artinya kita tidak boleh menunda-nunda kebaikan. Kita tidak boleh mengutamakan orang lain dalam berbuat kebaikan. Justru kita dianjurkan untuk menjadi orang yang pertama ataupun orang terdepan untuk melaksanakan kebaikan itu sendiri. Dan kebaikan pada dasarnya tidak mesti untuk dilaksanakan, tidak mesti dengan biaya yang besar ataupun dengan tenaga yang banyak. Tetapi kadang kebaikan itu sendiri sifatnya sederhana. Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin melalui bab Bayanu turuki kasratil khair, yaitu tentang penjelasan banyaknya jalan-jalan menuju kebaikan, beliau mengutip sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui jalur sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Suatu saat Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfa'u bihid darajah, maukah aku tunjukkan kepada kalian perkara yang jika kalian lakukan, yang pertama ini akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian, kemudian yang kedua akan mengangkat derajat kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu metode pengajaran Nabi untuk meningkatkan atau membangkitkan perhatian sahabat terkait dengan apa yang ingin disampaikan oleh beliau. Beliau mengajukan pertanyaan, kemudian sahabat meresponnya. Maka pertanyaan tadi disampaikan oleh Rasulullah dan dijawab oleh para sahabat. Qalu bala ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, kami ingin sekali mengetahui perkara yang jika kami lakukan ini akan mengangkat derajat kami di sisi Allah dan juga sekaligus menghapuskan kesalahan-kesalahan kami. Kemudian Rasulullah melanjutkan paparannya. Beliau mengatakan qala isbagul wudu'i alal makarih wa kasratul khuta ilal masajid wa intizaru shalah ba'da shalah fadzalikumur ribat. Rasulullah bersabda, yang pertama perkara yang jika dilakukan oleh kita menghilangkan ataupun menghapuskan kesalahan-kesalahan kita sekaligus mengangkat derajat kita di sisi Allah, yang pertama adalah isbagul wudu'i alal makarih, yaitu menyempurnakan wudu pada waktu ataupun pada kondisi di musim dingin ataupun di musim hujan. Ada kecenderungan bahwa tatkala sedang musim hujan ataupun musim dingin, biasanya kita cenderung untuk tidak mau berlama-lama dengan air karena saking dinginnya. Di sementara wudu itu menjadi suatu kewajiban. Maka biasanya tatkala di musim dingin kemudian kita berwudu, biasanya kita akan bersegera, tidak ingin berlama-lama dalam berwudu, sehingga pada akhirnya tidak sedikit yang pada akhirnya menjadikan wudhu kita tidak sempurna.
mungkin ada bagian-bagian yang terlewatkan, ya. Sehingga Rasul mengatakan isbagul wudu alal makarih, kebaikan yang jika kita lakukan itu menghapuskan kesalahan kita sekaligus mengangkat derajat kita di sisi Allah, yaitu dengan cara menyempurnakan wudu tatkala musim dingin. Dan ini dilakukan ataupun dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dalam setiap wudunya. Minimal terkait dengan perkara yang wajib dibasuh tatkala berwudu, beliau begitu sangat hati-hati. Beliau memastikan bahwa bagian-bagian wudu yang wajib dibasuh itu harus betul-betul teralir dengan air. Contohnya tatkala beliau membasuh kedua tangannya, maka beliau senantiasa mencontohkan untuk menyela-nyela jarinya, untuk memastikan bahwa sela-sela jari kita itu ini terbasuh ataupun teraliri air. Karena kalau seandainya ada bagian sedikit saja yang tidak teraliri air, maka ini bisa menjadi penyebab wudu kita tidak sempurna alias tidak sah. Kemudian tatkala beliau membasuh wajahnya, beliau meratakan air ke seluruh wajahnya, termasuk beliau menyela-nyela janggutnya. Karena beliau memiliki jenggot yang tebal, maka beliau sela-sela di antara janggut-janggutnya supaya air mengalir mengenai kulit yang ada di balik jenggotnya tersebut. Begitu juga tatkala Rasulullah SAW membasuh kedua kakinya. Dalam Al-Quran, membasuh kedua kaki itu ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Nah, banyak terjadi di kalangan kita karena mungkin ketidaktahuan atau mungkin tergesa-gesa, sehingga tatkala membasuh kedua kaki ada bagian yang tidak terbasuh ataupun tidak tercuci. Rasulullah pernah mengingatkan, karena ada salah seorang sahabat yang wudunya tergesa-gesa, sehingga tatkala membasuh kedua kakinya, tumitnya itu masih kering, alias tumitnya itu tidak teraliri, tidak terkena air. Beliau mengatakan, wailulil aqab minan nar, awas, tumit-tumit yang tidak terkena air tatkala berwudu ini menjadi bagian dari neraka. Karena sesungguhnya tatkala ada bagian yang kecil saja dari anggota yang wajib dibasuh tatkala berwudu, maka ini bisa menjadi tertinggal, ini bisa menjadi wudu kita tidak sah. Tatkala wudu kita tidak sah, kemudian kita melaksanakan sholat, maka ini juga menjadi penyebab sholat kita tidak sah. Yang pertama kata Rasulullah, isbagul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu dikala di musim dingin. Kemudian yang kedua kata Rasulullah adalah wa kasratul khuta ilal masajid. Yang kedua yaitu memperbanyak langkah menuju masjid. Apalagi di bulan Ramadan, maka masjid harus senantiasa kita kunjungi, utamanya pada waktu ataupun pada sholat yang 5 waktu. Semakin banyak langkah kita menuju masjid, maka semakin banyak kebaikan yang bisa kita dapatkan. Bahkan ini ditegaskan dalam hadis yang lain bahwa langkah-langkah yang kita gunakan, kaki kanan kita melangkah, ini akan menghapuskan kesalahan kita. Kemudian kaki kiri yang kita langkahkan, ini akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin jauh rumah kita dari masjid, sesungguhnya ini mesti menjadi motivasi kita untuk semakin rajin datang ke masjid, karena semakin banyak langkah-langkah kita menuju masjid, bukan menjadi alasan kita untuk tidak pergi ke masjid. Bahkan dulu ada seorang sahabat, Abdullah bin Umi Maktum, ingin meminta keringanan supaya dia diberikan kelonggaran untuk tidak pergi ke masjid, karena beliau orangnya buta, kemudian rumahnya jauh dari masjid, dan dia tidak memiliki orang yang bisa menuntunnya. Dikhawatirkan kalau dia memaksakan pergi ke masjid justru nanti akan tersesat. Maka Rasulullah awalnya memberikan keringanan tersebut, silakan untuk tidak pergi ke masjid. Tetapi tidak berselang lama, beberapa langkah beliau ataupun Abdullah bin Umi Maktum meninggalkan Rasulullah. Kembali Rasulullah bertanya, asami tanida, apakah kamu mendengar suara azan? Maka Abdullah bin Umi Maktum menjawab, sami'tuh ya Rasulullah, aku mendengarnya. Kemudian Rasul mengatakan, kamu tetap wajib pergi ke masjid. Abdullah bin Umi Maktum, orang yang buta, rumahnya jauh dari masjid, tidak ada yang bisa menuntunnya untuk pergi ke masjid, masih diwajibkan datang ke masjid. Apalagi kita yang sehat walafiat, badan sehat, penglihatan sehat, bahkan rumah dekat dengan masjid, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak pergi ke masjid. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah SAW, lanjutan hadis tadi, wantizaru sholah ba'da sholat, yaitu menunggu sholat setelah sholat. Artinya bagaimana senantiasa kita mengisi waktu kita
menunggu sholat yang akan datang itu dengan kegiatan-kegiatan yang positif, dengan berzikir, dengan tilawah Quran, dengan kajian-kajian, sesuatu yang positif. Ini juga hadis ini mengisyaratkan bahwa kita dalam hati kita tanamkan kerinduan untuk senantiasa ingin sholat, ingin bertemu dengan Allah, ingin berkomunikasi dengan Allah. Bahkan Rasulullah mengatakan, arihna bis sholat ya Bilal, jadikan hati kami fresh dengan sholat wahai Bilal. Dan di akhir hadis tersebut Rasulullah mengatakan, fadzalikumur ribat, itulah ribat. Ribat adalah istilah yang digunakan untuk pasukan yang disiapkan untuk menjaga perbatasan. Artinya 3 hal tadi, isbagul wudu, menyempurnakan wudu, wa qasratul khuta ilal masjid, kemudian melangkahkan kaki menuju masjid, banyak melangkahkan kaki menuju masjid, dan yang terakhir tadi yaitu menunggu sholat setelah sholat, itu masuk kategori jihad fisabilillah, itu masuk kategori pahala orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentu ini kalau kita lakukan pada bulan Ramadan, pahalanya lebih besar lagi, keutamaannya lebih tinggi lagi, dan mudah-mudahan dengan itu semua Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat kita semakin tinggi dan menghilangkan ataupun menghapuskan kesalahan-kesalahan kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Aku liqul hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.